Pada suatu hari di kediaman seorang pensiunan apoteker bernama Raizan, tepatnya di Batavia, Chuemon, seorang asisten Raizan, sedang menunggu kedatangan tuannya pulang. Raizan pulang diantar oleh dua orang tetangganya dengan kedua tangannya yang diikat. Baiklah, saatnya kami mengucapkan selamat tinggal di sini. Baiklah. Apa kalian tidak ingin mampir dalam rumah? Tidak apa-apa, Raizan Dono, kami tidak ingin merepotkan. Baiklah kalau gitu, hati-hati dalam perjalanannya. Sampai jumpa, Raizan Dono. Sampai jumpa. Mengapa Anda diikat, Tuan? Ini adalah hukumanku, Tuan, karena telah membuat puisi. Bagaimana bisa? Aku membuat puisi mengenai bupati yang berbunyi. Jadi selama ini aku telah melewati hari-hari tanpa mengetahui nama bupati. Beliau mendengar itu dan beliau menghukumku 75 hari dengan mengikat diriku sendiri. Sungguh penderitaan yang luar biasa, Tuan. Kita harus segera mencari pengampunan dan keringanan hukuman ini. Tidak apa-apa, Cemong. Lagi pula aku telah meninggalkan dunia ini. Bagaimana bisa saya tinggal diam? Anda adalah kepala dari keluarga Konishi. Saya khawatir berbagai masalah akan membawa Tuan kembali ke dunia telah Tuan buang. Masalah apa maksudmu? Ini, Tuan, sejak Anda pensiun dan menyerahkan tanggung jawab kuasa kepada Tuan muda Seibei, ia justru bermain-main ke tempat hiburan Distrik Merah dan mengabaikan tanggung jawabnya dalam bisnis ini. Saya telah berusaha sebaik mungkin dalam mempertahankan bisnis ini. Namun, Tuan Seibei malah semakin menjadi. Bahkan, ingin menikahi seorang gadis penyanyi bernama Kofuji. Mengenai Seibei, aku telah meninggalkan dunia ini. Jadi apapun yang dilakukan Seibei, itu adalah urusannya sendiri. Dan itu adalah kewajibannya sendiri dan haknya sendiri. Maaf, Tuan. Mungkin saya terdengar lancang. Tetapi, bukanlah sudah seharusnya Tuan muda tetap menjaga nama keluarga Anda? Lagi pula, tampaknya Tuan juga masih terikat dengan dunia ini. Apa maksudmu, Cemong? Lihatlah tali di tangan Anda. Bukankah itu adalah tanda bahwa Tuan tidak bisa membebaskan diri dari urusan dunia? Tuan, setelah ini saya akan tetap mencari cara untuk melepaskan tali di tangan Anda. Saya akan mencoba meminta tolong ke Tuan Iono kami. Saya izin berangkat. Tunggu, Cemong. Baiklah, aku mengerti maksudmu. Panggilkan Seibei ke hadapanku sekarang juga. Baik, Tuan. Chuemon berhasil meminta tolong pada Iono kami untuk melepaskan ikatan di tangan Raizan. Raizan masih menunggu kedatangan Seibei di ruangannya sambil menulis puisi. Seketika, seorang wanita masuk ke ruangannya dengan tergesa-gesa. Tuan, tolong bantu saya sebentar, Tuan. Anda? Tolong sembunyikan saya Anda yang sebentar. berasal dari Distrik Merah, kan? Apa yang membuatmu tergesa-gesa? Saya harus pergi ke kedai teh dengan seorang tamu, namun ia malah mencoba menyentuh saya. Saya menolak dan mencoba kabur, tapi sepertinya dia membuntutiku, jadi tolonglah. Baiklah, Sebentar, Tuan. ikuti aku. Tak lama setelah Raizan menyembunyikan wanita itu, datanglah seorang jawara bernama Arimura yang tengah mencarinya.
Apa ada orang dalam? Iya, ada apa? Apa tadi ada wanita yang datang ke sini? Tidak ada wanita yang masuk dalam sini. Tapi saya melihat wanita yang saya cari lari ke arah sini. Dia pasti ada di dalam, kan? Tidak ada. Biarkan aku melihatnya sendiri. Tunggu, Anda belum masuk. Anda pikir Anda siapa? Hei, apa yang Anda lakukan? Kau puji, keluar juga kamu. Sekarang kamu tidak bisa lari dariku. Lebih baik kamu menyerahkan diri saja padaku. Tidak akan. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku saja. Tapi aku tidak akan menuruti keinginanmu. Bunuh saja aku sekarang. Baik, kalau kamu minta begitu. Tunggu. Tunggu, Tuan Muda. Aku mau tunggu sebentar. Apa kau tidak bertindak gegabah untuk melakukan hal seperti ini pada perempuan yang seperti ini? Apa maksudnya? Memang benar. Jawara seperti Anda yang bijaksana ingin bunuh wanita yang merepotkan seperti ini. Namun, coba Anda pikirkan sekali lagi. Jika Anda membunuh wanita seperti ini, Anda akan membunuh diri Anda sendiri. Dan jika Anda melakukan hal seperti itu, nama keluarga Anda akan tercemar. Dan Anda akan menyia-nyiakan hidup Anda dengan membunuh wanita seperti ini. Jadi, alangkah baiknya jangan kau lakukan hal seperti itu. Lagi pula, wanita seperti ini hanya cantik di pos dari luar, namun hanya panah di dalamnya. Hal seperti itu juga terjadi dalam diriku, namun itu hal lain. Perkataanmu masuk akal juga. Hei, kamu. Masih untung hari ini aku tidak jadi pembunuhmu ya. Padahal jarakmu yang dengan kematian hanya sejengkal saja. Arimura yang tidak jadi membunuh Kofuji akhirnya pergi meninggalkan mereka. Kofuji pun berterima kasih kepada Raizan yang telah menolongnya. Terima kasih Tuan. Tuan telah menyelamatkan nyawa saya. Saya berutang nyawa kepada Tuan. Apa kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa Tuan. Kau berasal dari daerah mana? Saya berasal dari pinggiran Batavia Tuan. Nama saya adalah Kau Fuji? Tuan Seibei. Kau Fuji? Tidak. Aku tidak menyetujui hubungan kalian berdua. Paman, sebenarnya saya tidak ingin melawanmu, Paman. Namun, saya sudah berjanji untuk menikahi Kofuji, Paman. Apabila saya mengingkarinya, lantas, di manakah derajat dan martabat saya sebagai laki-laki, Paman? Saya tahu, Tuan. Namun, jika Anda menikahi wanita yang ayahnya tidak diketahui, apakah itu akan memperburuk nama keluarga polisi? Baiklah, jika memang itu kemauan kalian, maka saya akan meninggalkan keluarga ini. Ayo, Kofuji. Tunggu. Apa kau tega meninggalkan keluarga ini demi perempuan seperti ini yang tidak memiliki keluarga yang terhormat? Cukup Tuan. Walaupun saya tidak mengetahui siapa ayah saya masih memiliki harga diri. Dan jika Tuan tidak mengizinkan saya menikahi Tuan Seibei, maka baiklah saya akan mengundurkan diri. Tapi, Kofuji, Maafkan saya Tuan Seibei, mungkin kita masih bertemu di alam mimpi. baiklah, Kofuji. Kalau memang itu keinginanmu, maka akan merelakanmu. Sampai jumpa di alam mimpi nanti. Bagus. Ini yang aku inginkan. Baiklah, Cemo, antarkan Seibei ke dalam kamarnya. Ayo Kofuji, mari ku antarkan kau keluar. Atas kehendak Raizan, akhirnya Seibei dan Kofuji batal untuk menikah. Kofuji yang hendak diantar oleh Raizan pulang, terpaksa menunggu karena hujan yang bertambah deras. Kofuji-san, saya mohon maaf atas segala peti masuk kalian ini semua. Namun, saya juga memiliki pengalaman yang sama dengan kalian berdua. Semasa muda, saya juga pernah berpacaran dengan wanita di distrik merah. Namun, dia mencampakkan saya. Dan saya juga memikirkan untuk berpisah adalah hal yang terbaik untuk kita berdua. Jadi, untuk menebus itu semua, apakah ada yang bisa saya bantu untukmu? Tidak usah Tuan. Rasa sakit yang saya alami tidak sebanding dengan pengalaman saya. Ibumu? Ya, ibuku dulu dia juga seorang penyanyi. Namun, ia dan ayah saya juga berniat untuk menikah. Namun, karena tuntutan pekerjaan mereka harus berpisah. Dan tanpa ayah saya sadari, saya lahir ke dunia ini. Memangnya ibumu kerja di mana? Ibu saya bekerja di Society Philharmonic, Tuan. Ia bernama Komi. Ada apa? Kamu anak dari Kom ya? Benar, Tuan. Mengapa Anda terdengar seperti mengenalnya? Aku sering menemuinya semasa dulu. Kalau begitu, apakah Tuan mengetahui ayah saya? Ya,
Ya, aku sering menemuinya dulu. Selalu menemuinya. Benarkah? Tapi Tuan, Anda tidak boleh memberitahu keadaan saya. Mengapa? Itu adalah permohonan terakhir dari ibu saya, Tuan. Mengapa demikian? Sebelum ibu saya meninggal, ia menuliskan surat untuk saya. Suratnya seperti ini, Tuan. Silahkan dibaca. Apa aku boleh membaca suratnya? Silahkan, Tuan. Teruntuk Kofuji anakku, sebentar lagi aku akan meninggalkanmu dan dunia ini. Maka dari itu, ada sesuatu yang harus aku sampaikan padamu. 20 tahun yang lalu, aku berpisah dengan ayahmu karena permintaan rahasia dari pamanmu atas tuntutan jabatan dan pekerjaan ayahmu. Aku terpaksa harus menurutinya dan seolah-olah aku yang meninggalkannya. Walaupun cintaku padanya tidak berubah sampai sekarang. Aku terpikir, pada saat ajalku menjemput dan kamu harus hidup sendiri, ingin rasanya aku mengingkari janji dengan membuat ayahmu mengetahui keberadaanmu. Namun aku tahu, ini hanya akan membuat masalah untuk ayahmu. Maka dari itu, tolong rahasiakan keberadaanmu. Maafkan tulisan ibumu yang tidak sempurna ini. Tolong jaga dirimu baik-baik, Kofuji. Selamat tinggal. Karena kau tidak ingin menyakiti perasaanku, kau membawa gadis ini pergi dan meninggalkanku. Aku pikir kamu memang gadis yang kejam. Ternyata aku salah dan aku menyesalinya. Jadi, apakah mungkin Tuan adalah ayahku? Ya, aku memang ayahmu. Setelah aku pikir mirip sekali dengan ibumu, kau mirip sekali dengan Koume. Jadi, kalau saya tidak salah dengar, Kofuji dan saya adalah sepupu. Iya, iya. Bahkan aku pun tidak mengetahui kalau ini akan terjadi. Bukankah ini adalah hal yang baik? Sekarang kita telah mengetahui ayah Kofuji siapa. Pernikahan dengan tua muda bisa segera dilaksanakan. Tidak. Tidak. Apapun yang terjadi, aku tetap tidak bisa menyetujui. Hei, bagaimana kalau misalnya Kofuji ku angkat menjadi adik tiriku? Jadi dia bisa menikah dengan Seibei. Anda menyetujui bukan? Apakah Anda seorang samurai yang tadi saya temui? Lihatlah betapa berbedanya cara berbicara sekarang. Mungkin keinginannya memang agak aneh, tapi saya sangat berterima kasih kepada Tuan Raizan karena telah mencegah saya untuk membunuh Kofuji. Kalau tidak, sekarang saya mungkin harus membunuh diri saya sendiri. Maka dari itu, ya saya berterima kasih pada Tuan Raizan atas usaha Tuan untuk mencegah saya. Jadi sekarang izinkan saya untuk mengadopsi Kofuji sebagai adik tiri saya, sehingga ia bisa naik kelas menjadi kelas jawara dan dapat menikah dengan siapapun termasuk Seibei. Tuan Narimura, tadinya saya pikir Anda adalah saingan terbesar saya, namun kebaikan hati Anda pada hari ini tidak ada duanya di dunia ini. Jadi kami berdua sangat berterima kasih Tuan Narimura. Terima kasih banyak. Wah. Jika Kofuji diangkat menjadi adik angkat dari Tuan Narimura, maka itu sebuah kehormatan besar bagi keluarga kami. Jadi pernikahan Seibei dengan Kofuji akan saya setujui. Wah, baguslah kalau begitu. Mari kita rayakan.
Sebagai seorang paman dari Seibei dan juga sosok yang harus menjaga nama baik keluarganya, Raizan yang sebelumnya ingin melepaskan diri dari dunia, kini berhadapan kembali dengan masalah dunia. Begitu pula dengan Seibei yang harus melanjutkan usaha keluarganya, dan juga Kofuji yang berhasil menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari gender, profesi, dan kastanya saja. Pada intinya, kita sebagai manusia memang tidak sepenuhnya lepas dari tanggung jawabnya terhadap dunia. Sumpah gelap banget.